sekarang di depan saya sudah ada soal data analysis assessment untuk salah satu BUMN di Indonesia. Soalnya adalah, kita baca sama-sama ya. Perusahaan X memiliki departemen HR hanya untuk urusan administrasi talent saja. Padahal Direktur HR melihat kondisi saat ini karyawannya terdapat ketimbangan jumlah dengan proyek perusahaan saat ini. Jadi intinya ya Direktur HR-nya ngelihat kondisinya sedang tidak imbang lah gitu. Sehingga Direktur HR merekrut manajer HR untuk mengurusi rekrutmen dan performansi talent saat ini. Tantangannya, perusahaan X merekrut talent baru di tahun 2018. Selanjutnya, manajer HR ini merekrut Anda selaku data analis untuk membantu dan memberikan informasi maupun insight dengan informasi yang ada. Jadi inti dari case-nya ini adalah, jadi seorang direktur HR, dia ngelihat ada ketimpangan di HR, di human resource di company-nya, terus habis itu dia ngerekrut seorang manajer buat ngatasin masalah itu. Nah, si manajer ini dia udah ngerekrut talent baru dari semenjak tahun 2018. Terus akhirnya sekarang dia minta buat rekrut data analis buat ngebantu dia narik-narik insights dari apa yang sudah dia kerjakan selama 2 tahun ini. Nah, terus sekarang nih, fakta yang ada, jumlah talent di tribe dan squad tidak merata. Jadi kalau teman-teman kurang familiar tentang tribe dan squad, jadi kalau biasanya di sebuah tech company itu pasti ada tribe sama squad. Nggak pasti sih, tapi biasanya ada tribe sama squad. Itu apa? Tribe itu biasanya melambangkan suatu kayak apa ya, divisi ada produk tertentu. Jadi contoh ya apa ya, contoh kalau Gojek itu ada GoFood, ada Gojek, ada Gomart dan sebagainya, itu biasanya itu satu tribe. Nah, satu tribe ini nanti biasanya itu diisi oleh beberapa talent nih. Jadi kayak ada engineer, ada yang UI UX, ada yang data analis dan sebagainya. Nah, itu biasanya dikumpul satu tribe. Terus kemudian ada yang namanya satu squad. Nah, satu squad ini biasanya lebih ke spesifik lagi, spesifik fitur. Jadi kayak kalau misalnya teman-teman lihat, kalau di Gojek mungkin ada yang namanya Gosen. Nah, di Gosen itu kan ada tuh untuk pengiriman atau untuk pemilihan barang dan sebagainya. Nah, biasanya itu satu squad yang ngerjain. Nah, satu squad itu juga terdiri dari beberapa talent yang dibutuhin. Jadi kayak mungkin ya seperti sama tribe, tapi mungkin kayak skala yang lebih kecil lagi. Nah, kayak gitu. Itu dia ngerasa belum merata di perusahaan X ini. Terus yang kemudian, yang B, pengukuran performance employee satisfaction dan employee engagement hanya berhenti di survei, tidak ada tindak lanjutannya. Nah, mungkin ini kasusnya adalah dia sudah ada survei terkait ini nih, entah itu performance sama employee satisfaction sama employee engagement. Cuman itu dari data yang udah dikumpulin tuh belum ada istilahnya actionable insights yang bisa dilakuin. Makanya di sini paling kayaknya harusnya nanti kita diminta buat nyari insights yang mungkin bisa dikasih tahu ke mereka yang akhirnya bentuknya rekomendasi gitu, rekomendasi next action, apa yang harus dilakuin selanjutnya setelah kita ngeliat datanya. Nah, kayak gitu. Gue punya feeling kayak gitu sih. Nah, tugas Anda yang pertama adalah buatlah visualisasi dengan menggunakan Google Data Studio, Tableau, Power BI, atau lainnya yang dapat menunjukkan informasi dan insight kepada manajemen terkait. Manajemen terkait yang A, profil talent di perusahaan X, B, kebutuhan rekrut di 2021, C, performansi talent saat ini. Oke. Berarti ini ya mungkin sebenarnya kalau yang nomor 1 ini kita diminta buat istilahnya profiling, kayak ngasih data kayak kondisi saat ini tuh gimana gitu. Nah, ini kan kita diminta buat pakai Google Data Studio, Tableau, Power BI atau lainnya. Nah, berhubung teman-teman kalau ingat, jadi seorang analis itu tidak bergantung pada tools ya. Jadi apapun tools yang dipakai, selama kita bisa ngasilin insights yang kita mau atau ngasilin insights yang dibutuhkan, tools yang dipakai itu sebenarnya terserah apapun, sesuka kita. Kalau bisa malah apa yang paling kita kuasai, ya kita pakai itu. Nah, untuk kali ini, gue nggak bakal pakai visualisasi data yang macam-macam. Gue bakalan pakai full Excel buat ngerjain ini. Ini cuma pengen ngasih tahu ke teman-teman kalau misal ketika teman-teman pengen jadi seorang analis atau data analis, lupakan
istilahnya lupakan kayak harus belajar macam-macam gitu. Enggak. Yang penting apa tools yang teman-teman kuasai, ya pakai aja itu. Selama nanti bakal bisa menghasilkan insights yang diinginkan. Jadi gitu. Kita bakal pakai Excel. Terus yang kedua, profil talent di perusahaan X. Profil talent ini sepertinya gue bakalan isi ini kali ya. Profil talent paling nanti kayak persebaran talent. Terus nanti paling mungkin enaknya nanti kita ngeliat datanya dulu, baru kita nanti kayak kita bisa buat profil berdasarkan data yang kita punya. Kayaknya itu lebih menarik sih nanti. Tapi untuk yang di awal mungkin persebaran talent kali ya. Nanti habis itu kita akan kembangkan sesuai dengan data yang kita punya gitu. Terus kemudian yang B adalah kebutuhan rekrut di 2021. Nah, ini nanti mungkin kita bakalan tabrakin tuh antara kebutuhan dan apa yang kita punya sekarang. Kebutuhan dan apa yang kita punya sekarang. Nah, ini nanti kayaknya kita bakalan harus ngasih asumsi sendiri sih. Berhubung ini diperbolehkan untuk ngasih asumsi, jadi ya nggak apa-apa. Jadi maksudnya ngambil asumsi sendiri adalah ngambil asumsi kita tuh sebenarnya kebutuhannya berapa. Nah, di sini kan karena di sini nggak ada state macam-macam ya, kita kebutuhannya berapa. Nah, kayak gitu nanti kita bakalan bikin sendiri kebutuhannya. Terus kemudian yang C adalah performance talent saat ini. Nah, performance talent saat ini kita bakalan ngelihat dari score performance yang ada di dataset kita. Dan mungkin nanti kita bisa tambahkan employee satisfaction dan employee engagement. Oke. Yang nomor 1 ini kita yang penting adalah menunjukkan dulu data saat ini itu kayak gimana. Jadi kayak situasi sekarang itu seperti apa. Nanti kemudian kayak di nomor 2 ini baru ada rekomendasi untuk manajer HR. Jadi dari data yang udah kita ambil insights-nya, nanti kita bakalan coba formulasi next action yang bisa digunakan oleh yang bisa istilahnya yang bisa di-execute oleh HR lah untuk next action-nya bakal gimana, rekomendasi action gitu. Terus untuk yang ketiga, tambahan informasi lainnya yang dapat menunjukkan insights menarik untuk manajemen. Nah, ini kayak kita along the way aja sih, nanti kita ngelihat datanya gimana, terus nanti kita bisa ekstrak apa aja dari data itu. Oke. Terus yang di bawah, nah ini adalah keterangan dari dataset yang mereka punya. Nah, ini kita harus coba pahami di awal dulu. Jadi pastiin kalau jadi emang seperti yang di video sebelumnya, aku juga selalu menyarankan pastiin teman-teman ngelihat dulu raw datanya dan ngelihat kayak sebenarnya ada tabel apa aja di sana dan kayak tabel itu merepresentasikan apa gitu. Nah, kalau di sini tabelnya kita akan bahas satu-satu karena ini kan kita bakal diminta buat ngambil insights ya, jadi kayak free thinking gitu ya. Jadi nggak ada pertanyaan khusus kita harus disuruh nyari apa. Makanya di sini kita harus coba telaah semua kolom yang si raw datanya ini punya gitu. Oke, yang pertama employee name. Oke, employee name, employee ID. Oke, ini dua, ini penting, tapi yang paling penting adalah employee ID, karena nama bisa aja sama ya. Terus kemudian merit ID, material status ID, merit ID, mungkin merit ID ini kayak isinya yes, no kali ya, atau, ini enggak, merit ID tuh nomor buku nikah. Sini material status ID, mungkin nanti material statusnya apa, merit or not, gender, laki-laki perempuan, oke, employee status. Ini employee statusnya paling nanti aktif, not aktif gitu. Nanti kita bisa cek lagi di raw datanya. Role ID, nah role ID ini mungkin nanti kayak kategori role-nya, dia role-nya apa. Level ID, ini levelnya mungkin dia staff, manager, kayak gitu kali ya. Performance score, nah ini performance employee, ini bakalan didapat dari hasil penilaian kayaknya. Penilaian penilaian atasan mereka atau penilaian HR. Nanti bakal ada exit, full limit, average, need improvement, special treatment, oke. Nah, ada tribe, departemen employee, nah squad, ada team in department, oke. Yang tadi kita sudah jelasin. Kemudian ada DOB, date of birth, oke. Kapan dia lahir, race description, ada race. Sekarang masih ini ya, nyantumin race ya. Harusnya ini udah nggak relevan sih, rasis. Terus yang selanjutnya ada date of hire, kapan dia di hire, date of termination,
kapan dia di terminate. Oh, berarti ini ada date hire, date termination. Berarti harusnya nanti datanya tuh bisa jadi employee-nya tuh udah nggak aktif di sini. Makanya di sini tadi ada employee status of employment gitu. Terus term of reason, termination reason, oh ya oke. Terus employment status, existing employment status, oh oke. Ada dua ya, status employment sama employment status. Ini nanti bedanya apa kita akan lihat di raw datanya. Terus recruitment source, ada source of recruitment, paling ya nanti kayak di LinkedIn atau referral atau apa. Engagement survey, ini aja engagement survey, ini dari survey. Yang penting nanti ada skor 1-5. Terus kemudian ada employee satisfaction, skornya juga 1-5, oke. Special project count, ini ada special project yang di-handle, oke. Last performance date, oke. Maksudnya ini performance review terakhir tuhnya kapan. Terus days late list 30. Oke, hari ini ya. Berapa banyak hari yang dia telat kali ya? Terus yang terakhir adalah absence. Jadi berapa kali dia nggak masuk semenjak dia di hire. Oke. Oke. Kita lihat raw-nya. Oke. Benar, employee ID, merit ID. Oke, ada merit ID itu dia merit or not merit. Marital status itu adalah dia single, divorce, atau married, atau widow. Oke. Gender, employee status, role ID. Oke, ini product owner. Level, oh ini ada level, senior level, junior level. Oke. Performance score, oke. Tribe, oke. Squad, oke. Date of birth, bener. Race, ini juga. Oke. Bentar, ini aku gedein deh, biar kelihatan. Terus abis itu ada date of hire, oke. Termination, oke. Termination response, oke. Ini free text, jadi ya udah, ini kita mungkin bisa abaikan untuk sementara. Nah, ini employment status tuh ada active, not active. Recruitment status ini ada LinkedIn, ada Indeed, ada Google Search, oke. Ada engagement survey, employee satisfaction, special project, last performance review, day leads, absence, oke. Sejauh ini benar. Tadi bedanya employee status, oke. Jadi employee status itu ada yang dia masih outsource, pro hire, atau masih kontrak gitu kali ya. Oh iya, benar. Terus kalau untuk yang employment status itu isinya aktif atau terminated. Oke, baiklah. Sekarang kita langsung coba jawab aja ya di soal nomor 1, yaitu adalah yang A. Kita diminta buat profil talent di perusahaan X. Oke. Setelah ngeliat data raw-nya tadi, gue ngerasa yang pertama tadi kan gue pengen buat ngeliatin sekarang itu per role, mungkin per role itu tuh persebarannya gimana. Jadi gue pengen role ini, terus abis itu oke, gak apa-apa deh. Terus gue juga mau ngeliatin dari semua employee kita itu tuh levelnya itu persebarannya gimana. Terus setelah itu oke, nanti jangan lupa employment statusnya kita cuma mau ambil yang aktif aja. Terus nah mungkin ini recruitment source kita juga bisa nih ambil datanya, jadi kita bisa tahu. Terus sisanya kayak ini untuk race nggak penting ya. Terus ini sebenarnya date of birth ini kita bisa lihat persebaran umur sih, tapi menurutku nggak penting sih. Jadi umur, race itu sebenarnya sekarang itu udah nggak relevan sih di kerjaan sih, karena yang penting itu adalah performance. Despite of kamu race-nya apa, umurnya berapa, itu udah nggak penting. Ingat ya, jangan bias soal umur dan race.
Oke, paling itu nah sama mungkin employment status ID kali ya. Kita mau ngeliatin dari employment status ID ini tuh gimana ininya ya, pro hire atau outsource. Oke, itu terus yang terakhir mungkin gender. Karena sekarang kan kita lagi mencanangkan untuk kesetaraan gender ya. Kita lihat nih, apakah di sini employment-nya tuh mereka distribute apa namanya equally nggak sih? Sensitif sih, tapi ya emang sekarang lagi concern. Jangan sampai nanti kita cek nih yang di mungkin overall male dan female-nya oke nih setara nih, tapi ternyata nanti di senior levelnya ternyata banyakkan male-nya. Nah kita bisa kayak istilahnya kita bisa heads up di apa namanya di profilnya nanti. Oke, sekarang yang kita lakukan seperti biasa kita akan menggunakan apa istilahnya tools favorit kita yaitu pivot table. Kita select semuanya, kita insert pivot table. Oke aja langsung. Nah, langsung keluar. Gedein dikit. Nah, aku tulis namanya talent profile. Oke, di talent profile aku bakal masukin. Oke, tadi yang pertama yang mau kita highlight adalah kita pengen tahu dulu persebaran dari talent kita. Jadi yang pertama adalah persebaran talent berdasarkan role ya. Jadi kita bakalan keluarin role. Mana tadi role ID kita tarik ke bawah. Terus kemudian kita bisa masukin employment ID. Oke. Setelah employment ID kita ini pastiin kita cek dulu deh fieldnya ini tuh kita pakai count karena kita mau ngitung berapa headcount per role yang kita punya. Terus kemudian tadi jangan lupa employment status kita filter itu kita coba mau yang aktif aja. Oke. Setelah itu kita sort berdasarkan count of employment ID aja. Sort by count of employment, terus kita cari yang descending. Nah, terus biar lebih ciamik ya, kita masukin yang namanya bar chart. Nah, sekarang bar chart yang kayak gini. Ini kita bisa ini harusnya sort datanya tuh dari Z to A. Sini loh. Gimana sih? Sort data descending. Oke, kita sortnya dari sini. Kita sortnya berdasarkan employment ID, kita ascending gitu ya. Di sini ascending, di sini jadinya descending. Oke, nggak apa-apa. Kita pentingin yang di visualisasi datanya aja. Oke, nomor 1. Kita bisa ngasih insight. Ini kita bagusin dikit ya. Kita format tabelnya. Desainnya kita tambahin elemen-elemen. Kita bisa pakai quick layout aja sih. Ya mungkin bisa ini. Lebih enak. Kan. Jadi kelihatan. Sekarang persebarannya adalah kita paling banyak itu ada di backend developer. Kedua adalah frontend developer, mobile developer, business analyst dan sebagainya. Nah, ini mungkin nanti bisa masalah nih. Backend itu hampir 2 kali lipatnya sama frontend. Padahal mereka sama-sama punya tugas yang penting dan butuh resource yang sama menurutku ya. Nah, ini nanti
kita bisa bikin asumsi dan nanti kita bisa untuk menentukan yang pertanyaan kedua. Tapi sekarang kita mau bikin profilnya dulu ya. Oke, yang pertama adalah persebaran role. Terus kita mau ngeliatin lagi. Nah, ini caranya paling gampang tuh kayak copy space di bawahnya. Nah, ini kita tinggal edit aja tadi. Kita tinggal edit aja sesuai dengan kayak data apa aja yang mau kita keluarin lagi. Tadi udah role. Terus mungkin dari role ini kita mau tahu nih senior levelnya ada berapa aja. Yang ini kita tinggal tarik ke bawah. Ini ada junior level, middle level, senior level. Ini kita bisa insert. Ya mungkin kita gramnya masih pakai ini kali ya. Karena menurutku ini lebih paling enak dibaca. Kayak gini. Nah, kalau dilihat di sini kita ada senior level ada 34, middle level itu ada 49 dan junior level itu ada 111. Bisa dibilang kalau kayak gini tuh dia masih imbang kali ya, karena mungkin jatuhnya di sini kan kalau di middle level ini ada 49, junior levelnya ada 111, berarti satu senior level dia pegang 2 junior level. Nah, itu masih oke lah. Jadi kayak satu orang mentoring 2 orang gitu. Nah, tapi di sini dari senior level ke middle level ini tuh gapnya dikit banget, gapnya dikit nih. Nah, apakah ini terlalu banyak senior level atau ini middle levelnya kurang banyak atau junior levelnya kurang banyak juga? Nah, itu mungkin nanti kita bisa kayak ajukan pertanyaan ini ke manajer kita atau orang yang maksudnya orang yang bakal kita kasih datanya ini. Gitu. Mungkin ini ngeliatin levelnya, terus lagi kita copy, paste. Tadi udah berdasarkan role, terus kemudian berdasarkan level. Kita mau lihat lagi berdasarkan oh ya, tadi yang terakhir adalah terkait gender. Karena kita mau ngecek apakah di perusahaan ini tuh gendernya setara nggak sih. Oke, female and male. Oke, female and male itu tuh 109 dibanding 85. Lebih banyak perempuannya ya, padahal ini di dalam teks. Oke. Ini is a good thing. Ya. Sekarang dari sini kita mau tambahin lagi adalah levelnya nih. Kita tulisin aja lagi. Kita balik aja. Tarik ke bawah deh. Oke. Di junior level, female and male, seimbang. Di middle level, female and male, seimbang. Di senior level, female and male, nah ini jomplang banget. Nah, kayak gini, ini bisa banget nih di raise ke pihak manajemen nih. Ini kita, nggak bisa. Harus satu-satu apa ya? Kita insert ini. Ini kita harus sesuaikan dulu aja di select data. Terus kita cek. Gini aja. Yang paling gampang itu kita hapus aja. Terus ini kita pecah aja. Yang ini yang ini all. Itu mau kita mau highlight yang all dulu. Male female, dia mungkin sedikit ini ya, tidak terlalu jomplang ya. Tapi kalau kita ngelihatnya di ini,
ini di copy, di paste yang bawah. Nah ini kalau misal kita ngelihatnya berdasarkan level, kita masukin di sini levelnya yang senior itu jomplang. Nah kita bisa masukin di sini chartnya, kita pie chart. Nah ini sini pie chart, ini untuk yang ini, dan ini untuk yang insert pie chart. Oke, ini adalah, ini harusnya di sini kita bisa apa namanya, rubah nih, bilang aja distribution gender of employee, gender distribution. Yang ini gender distribution of senior employee. Nah, gitu. Nanti kita bisa raise. Ini mungkin biar lebih kelihatan, itu kita tambahin aja persenannya. Jadi kita pakai aja yang ini, terus kayak gini ada persenan. Oke, ini juga kita pakai yang ini, kita pakai persenan. Oke, jadi gitu. Nih insights untuk profil talent yang ada di perusahaan X sekarang. Jadi seperti ini. Nah, itu untuk yang pertanyaan pertama. Kita udah selesai nih. Untuk yang pertanyaan yang kedua, kebutuhan rekrut di 2021. Nah, ini mungkin kita bakalan coba ngambil dari talent and tribe yang tidak merata nih. Katanya dia kan tidak merata nih. Kita mau cek dulu tidak meratanya seperti apa. Terus kemudian dari yang tidak merata itu, kita akan coba mapping kira-kira berapa yang kita butuhkan untuk direkrut di 2021. Oke. Sekarang kita masuk ke sini lagi, kita insert pivot table lagi, kita masuk, tinggal oke aja. Terus kita buat yang namanya recruitment need. Oke. Kita masuk ke, karena ini recruitment minute, kita mau ngecek nih dari tribe dan squad. Sebenarnya kebutuhannya itu kekurangannya seperti apa. Ini yang tribe, kita masuk ke role, mana tadi role-nya kita jadiin kolom, oke, nggak apa-apa kayak gini. Terus kita masuk ke employee ID, kita ke value, oke, pastikan ini itu field setting, ini adalah kita pakai count. Terus jangan lupa employment statusnya kita ambil yang aktif aja. Oke. Setelah itu kita coba ini kecilin aja semuanya. Oke, kecilan. Ini dikit. Nah. Oke. Ini dikit lagi deh. Oke. Oke, biar nggak terlalu kecil ya. Oke, mungkin ini masih kegedean sih, tapi kekecilan sih. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Nanti di zoom aja deh videonya. Oke, sekarang kita udah dapet. Oh, ini atasnya biar lebih kelihatan. Kita wrap. Nah, sekarang kita udah dapet persebaran talent berdasarkan tribe ya tadi. Oke, tribe.
kita ngelihat tribe, sebenarnya kita bisa ngelihat tribe sama lihat squad. Sekalian aja ya, squad kita coba breakdown dulu ke bawah. Kita paste. Terus habis itu di sini kita masukin yang squad. Terus tribe-nya kita hapus. Nah, oke. Ini tribe sama squad. Nah, karena squad ini emang banyak banget ya. Jadi menurutku karena kita mau ngelihat ini apa namanya kebutuhan hiring, kayaknya kita bakalan fokus ke tribe-nya aja. Oke. Sementara ini kita hapus aja. Karena datanya terlalu banyak dan kita kalau ngelihat ini kayaknya too complex for now. Oke, harusnya delete. Kenapa insert? Oke, kita delete. Nah, sekarang udah ada. Ini adalah tribe yang ada di company X. Dan kita lihat emang ini secara persebaran tuh nggak merata banget ya. Ya mungkin yang semuanya ke bagian backend developer, oke semuanya ke bagian backend developer. Tapi itu ada yang kayak cuma dapat 2, ada yang dapat 13. Ada business analyst, ada developer engineer, front end oke, persebarannya oke. Ini mobile Android developer oke. Nah, sisanya ini kayak bolong-bolong. Apalagi ini AI, cuma ada di edu gitu. Nah, sekarang ketika kita bicara tentang berapa jumlah orang yang ingin direkrut, kita harus menentukan dulu nih. Sebenarnya tiap tribe itu tuh sebenarnya kebutuhannya berapa. Nah, di sini karena informasinya nggak ada, ya udah kita bikin asumsi sendiri aja gitu. Kita bikin asumsi sendiri. Jadi nanti asumsi yang bakal kita bikin itu tuh bakalan menentukan nanti kita butuh rekrut berapa orang. Dan nggak cuma rekrut, tapi bisa jadi juga kita bakalan ngelakuin rekomendasi untuk shifting. Jadi contoh, ini kayak oke, kita ngelihat sebenarnya paling bagus itu posisinya back end-nya 8, front end-nya juga 8. Berarti nanti kayak yang kelebihan nanti ini backend-nya kelebihan nanti bakal ditarik ke tim lain yang kurang, atau nanti yang kurang bakalan nyari dari tim lain yang kelebihan gitu. Nah kayak gitu. Berarti yang kira harus lakukan pertama kali adalah nyari asumsi dulu. Nyari asumsi berapa sebenarnya yang harus dibutuhkan. Berapa harusnya yang dibutuhkan. Oke. Assumption. Yang pertama orang AI ya udah ini kita ambil satu aja lah ya, nggak usah banyak-banyak. Backend developer, oke kita ngelihat dari data yang ini kayaknya kebutuhan itu harusnya cuman ya 8 sih kayaknya, ya 8 ya, aku ambil aja angka tengahnya 8. Terus business analyst kayak 1, 2, 3, 4, 5 kayaknya cuman butuh, kalau dari biasanya sih ya business analyst itu cuman butuh 1 orang aja sih. Ya kan ambil 1 aja. DevOps engineer, ini kayaknya cuma 1 aja. Digital product manager itu harusnya tiap produk itu butuhnya cuma 1 aja. Front end developer, ini samain dengan backend engineer, backend developer. Mobile developer Android biasanya tuh lebih dikit daripada backend sama front end, karena nantinya beberapa front end itu kan bakal langsung bisa diimplement di Android. Yang backend juga biasanya tinggal porting dari yang sudah dibikin oleh tim backend buat diporting di Android. Jadi mungkin ya 2 kali ya, 2 udah cukup. iOS development, nah ini harusnya Android sama iOS itu disamain lah. Karena ya untuk mencapai seluruh market ya pengguna iOS itu juga banyak. Jadi ya harus ada orang yang ini pegang juga gitu. Product owner, nah product owner ini sejujurnya 1 aja kayaknya. Ini kenapa banyak banget ya product owner ya? Oke, product owner ini berarti mungkin dia bakalan pegang fitur kali ya di tiap departemen. Jadi ya Oke, ambil 3 aja deh. Kita asumsikan di tiap produk tuh ada 3 fitur utama gitu. Software architect, ini butuhnya 1 aja. System documentation, oke,
Ini juga satu aja udah cukup. UI designer, UI biasanya sih kayaknya dua deh, dua sama dua. UI 2, UX 2. UX researcher ini cukup satu, karena biasanya UX researcher itu kadang lebih sering tektokan sama UX designer, jadi kayak kerjasama gitu. Jadi mungkin satu aja cukup. UX writer ini juga satu aja cukup, karena UX writer, UX researcher dan UX designer biasanya mereka bakalan kerjasama sih ketika mereka pengen research gitu. Oke, sekarang udah ketahuan semuanya, kita sum ya biar kelihatan sih kayak kebutuhannya. Kalau kayak gini per tribe ada berapa? Kebutuhannya 35 per tribe. Oke. Jadi kalau kita berarti total nih, total assumption for berapa nih? Kita lihat di bawah 10. Oke, for 10 tribe. 10 tribe. Oke. Kita tinggal kali 10. Oke, kali 10 semuanya. Jadi total yang kita butuhkan itu 350. Kebutuhan kita, oh my god. Jadi need ini sama dengan ini dikurangi atasnya.